Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin. Jadi kemarin juga sudah saya update untuk Bitcoin dan juga Polkadot serta Cardano. Jadi mungkin buat teman-teman yang penasaran, Polkadot dan Cardano itu bisa coba pantau di video kemarin. Itu biasanya memang saya update untuk time frame besar ya, daily, dan juga sampai time frame hourly ya, time frame kecilnya gitu. Mungkin buat teman-teman yang untuk manfaatin jangka pendek juga bisa, atau nanti melihat untuk support pentingnya secara time frame besar juga bisa gitu ya. Udah saya update untuk Polkadot dan Cardano. Mungkin nanti ada giliran untuk XRP, entah ntar malam atau besok lah ya untuk XRP-nya. So ya, kita akan bahas dulu untuk Bitcoin pada kesempatan kali ini. Jadi nanti setelah XRP mungkin next lagi BNB sama ETH jadi satu video aja. Bagaimana menurut teman-teman, bisa tulis di kolom komentar bawah video ini jika setuju teman. Jadi BNB sama Ethereum nanti saya bahasnya jadi satu video aja, tapi XRP akan saya bahas terpisah menjadi sendiri gitu satu videonya. Nah, ini melanjutkan atau lanjutin lagi untuk pembahasan di XY. Kemarin juga sudah dibahas ketika memang dia udah nge-spec lagi testing di box warna merah ini ya, cuman bikin tail candle. Kita bisa lihat di sini adanya pelemahan momentum, and then kita lihat juga dia drop akhirnya. Nah, memang ini next skenario-nya di sini adanya garis trendline ya, garis warna merah ini, dan plus juga ini menjadi area support sebelumnya di box warna hijau. Jadi ya, ekspektasinya seperti ini. Ketika dia drop ya at least mengalami pemantulan terlebih dahulu, mungkin nanti sebelum dia lanjut drop lagi, teman-teman ya. Jadi itu ekspektasinya. Jadi bisa diperhatikan sekali lagi di area ini, palingan menurut saya yang cukup krusial untuk si di XY, teman-teman. Nah, ini box merah ya. Sebelumnya ini mendapati reaksi, kan saya tandain di sini ya. Di sini mendapati reaksi menjadi support. Ini juga menjadi support, dan ini di flip menjadi resisten. Ada tekanan cukup signifikan di area range area sini. Itu di sekitar 110,79 sampai 111, teman-teman. Itu menjadi range target untuk si penguatan di XY. Jadi memang ini adalah hal yang wajar, dan memang saya pribadi sudah ekspektasikan dia ya maybe rebound kecil dulu sebelum mungkin dia lanjut drop lagi gitu ya. Kemudian kalau kita menggunakan bantuan kakek Fibo ya, dari swing high terakhirnya dia di sini ke swing low-nya dia, maka kita mendapati beberapa golden ratio. Dan ya, di sini terdekatnya di retracement 0,3, itu dekat sekali ya dengan box warna merah yang tadi sudah saya tandain di sini. Nih, di box merah ini yang tadi sudah saya tandain ya sekitar 111 lah, teman-teman. Beda-beda tipis lah ya, teman-teman. Jadi palingan itu dulu kalau misalkan tekanan ataupun pressure untuk di XY ini kenceng ya, at least dia cuma retest sampai retracement 0,3 aja buat lanjut turun gitu. Tapi kalau misalkan dari area sini untuk sorongan naiknya itu sedikit lebih powerful, ya bisa aja dia malah retest ke kisaran retracement 0,5 dan 0,6 di sekitaran 111,7 sampai 112,26. Nah, ini pas juga dengan box warna putih, teman-teman. Nih, box putih yang sudah saya tandain pada pergerakan sebelumnya. Ini berhasil ya menjadi area support ya, support, ini juga support, dan resisten gitu, teman-teman. Ini juga support gitu ya, resisten juga ya. Jadi memang di situ adanya confluence of support and resistance, tapi terdekatnya kita bisa pantau terlebih dahulu aja di sekitaran 111 untuk di XY-nya. Apakah dari situ mendapati reaksi kembali untuk lanjut turun, bahkan terbreakdown dari garis trendline warna merah ini. Jadi itu yang benar-benar penting dan perlu di note untuk di XY, teman-teman ya. Nah, ini akan saya extend sedikit. Nah, selanjutnya untuk USD dominance secara time frame hourly. Jadi ya, ini kurang lebih seperti lanjutan kemarin juga ya, ketika dia drop ya ekspektasinya at least nyentuh di antara dua area sini di sekitaran 6,8 atau di sekitaran 7% ya. Di box warna biru ini 7%, bawahnya itu 6,8%. Dia adanya pemantulan at least untuk ngetes di bagian box warna hijau sebelumnya. Ini kita bisa lihat ya, ini semenjak 19 September ini menjadi support yang kuat, walaupun beberapa kali sempat terbreakdown, tapi reboundnya cukup signifikan lagi untuk si USD dominance. Dan terakhir kali ini dia di flip biasanya menjadi resisten. Jadi ya at least kalau misalkan dari area sini dia mantul pun ya, yang bisa diekspektasikan dia cuman retest doang nih, teman-teman, di kisaran box warna hijau di sekitar 7,3% sampai 7,35%. Nah, kemudian kalau misalkan kita menggunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing high-nya dia yang terakhir nih di sini ke swing low-nya dia, maka ya kita mendapati beberapa area itu sedikit lebih tinggi ya, di retracement 0,3, 0,5-nya itu di sekitaran 7,45 sampai 7,56%, di mana juga di situ sebelumnya nih ada box warna ungu. Ini menjadi area support juga yang lumayan untuk pergerakan USDT dominance
sebelumnya gitu ya. Palingan itu dulu yang terdekatnya, mungkin ekspektasinya at least kurang lebih seperti ini nih ya. Dari sini dia mantul dulu ya, kemudian lanjut turun lagi gitu. Ya kurang lebih seperti itu kan. Memang kita bisa lihat tekanan atau penurunan sebelumnya ini signifikan banget. Tapi kalau misalkan dia naiknya ini pelan gini, ya sesuai diekspektasikan itu pelan-pelan sideways tapi perlahan naik, itu adanya kesempatan mungkin aja dia untuk bisa melanjutkan penurunan. Jika memang itu yang terjadi, maka untuk market khususnya Bitcoin ya bisa kembali rebound. Tapi untuk short termnya, kalau misalkan let's say dia rebound pelan-pelan naik ke atas ini, ya mungkin untuk si Bitcoinnya sudah waktunya untuk koreksi. Dari kemarin sudah naiknya lumayan gitu ya. Oke, ini next pembahasan untuk si Bitcoin secara daily time frame. Kemarin udah bahas juga, dia udah mampu break ya, finally dari garis trendline resisten garis warna merah ini dia sudah mampu break ya, akhirnya dia breakout. Di situ ada garis trendline, kemudian EMA 3455 dan juga garis ungu ini ya, pada pergerakan sebelumnya ini menjadi area resisten yang dan support yang kuat untuk laju pergerakan Bitcoin sebelumnya gitu ya. Dan sekarang itu dia lagi maintain areanya atau posisinya di kisaran 20 di atas ya, di atas $20.500 yang sebelumnya di kisaran situ kita bisa lihat nih menjadi area resisten and then support resisten nih, resisten and then udah mampu di break, dan sekarang ini dia coba bertahan di kisaran area situ. Jadi memang untuk secara daily time frame, walaupun dia belum masuk area extreme overbought nih teman-teman, jadi bisa aja dia hanya membuat range di kisaran sini ya, at least berarti dia cuma sideways aja di sekitaran ya 20.400 sampai 20. Dia sempat nge-spike sampai 21.000 ya, dia sideways aja di range ini ya, sebelum dia bisa aja lanjut naik. Atau memang dari area sini dia sideways aja cuman perlahan turun nih ya. Kalau penurunan secara korektif ya, mungkin kita bisa bandingkan juga dengan bullish candle daily sebelumnya. Kita bisa lihat ini cukup pekat ya bullish candlenya. Kalau misalkan nanti dibalasnya dengan candle kecil ya, berarti turunnya korektif, itu bisa aja malah dia untuk lanjut naik ya. Contohnya kurang lebih seperti ini nih teman-teman ya. Misalkan dia ini naiknya impulsif, ini kan baru red candle satu, ini mungkin ada candle lagi dikit, ini candle lagi dikit, ini candle dikit. Nah itu bisa aja adanya opportunity untuk si Bitcoinnya lanjut naik lagi, ngetes ke next target resistance seperti 21.400, 22.300 sekitar area itu, yang sebelumnya juga berfungsi sekali menjadi area resistance dan support pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya secara daily time frame. Dan ya kemudian kalau misalkan kita perhatikan juga untuk secara daily ya, next itu di EMA 34 dan 55 di sekitaran 19.900, $20.000 itu EMA 55 bisa mungkin menjadi area support yang cukup krusial, di mana itu juga area psikologis ya, sekitaran $20.000 ya. Hopefully lah untuk si Bitcoin kalau misalkan pun dia koreksi ya, at least masih bertahan di atas $20.000 untuk melanjutkan penguatannya kisaran 21.400, $21.500 untuk secara daily time frame nya. Next ini untuk Bitcoin ya, secara time frame hourly ya, kita bisa lihat ini penguatannya impulsif ya, waktu dia break kemudian di tes ini sempat sideways, break juga ya, kemudian ini sideways sejenak aja pemberhentian, kemudian lanjut lagi teman-teman. Nah ini secara time frame 4 jamnya dia udah extreme overbought, dan memang harusnya adanya refresh dulu nih untuk secara RSI-nya, dan ya ini diringi juga dengan Bitcoinnya mulai terkoreksi. Nah yang perlu kita perhatikan sekarang adalah next target koreksinya itu di kisaran bagian bawah nih. Sebelumnya kita bisa perhatikan di area sini menjadi resisten ya, kemudian ini ya hampir nyentuh lah resisten juga, kemudian di flip menjadi support. Itu di sekitar 19.950 sampai $20.000. Itu menjadi area next target kalau misalkan let's say di kisaran 20.400 ini dijebol ya. Misalkan dia turun lagi di sini. Turun ya, naik, turun, naik, mungkin nanti ya membentuk seperti pattern bull flag pattern atau ya pokoknya bullish pattern lah, itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk bisa mengambil long kalau misalkan dia sudah mampu breakout dari trendline-nya ataupun mampu bertahan lah at least di atas kisaran area yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Nah sekarang untuk terakhir ini kan tanggal 27, berarti tinggal berapa hari lagi ya, nggak nyampe seminggu sih kita akan menghadapi kenaikan suku bunga. Jadi sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman sekalian, ini lagi naik seperti ini jangan FOMO gitu ya, jangan istilahnya beli di pucuk, karena memang masih adanya kenaikan suku bunga yang biasanya menjelang kenaikan suku bunga itu nanti ya market ya sengaja lah ya dibawa turun dulu, takut dulu dan lain sebagainya, malah nanti
ya misalkan ya si apa namanya The Fed yang nggak hawkish gitu ya, sesuai kemarin kan berita naikin 0,75, orang-orang udah pada tahu malah market rebound gitu ya. Sebelumnya udah ditakut-takutin market di drop dulu gitu ya, koreksi dulu. Nah itu teman-teman ya, mungkin kalian yang mau lebih playing safe ya nunggu, ataupun nanti waktu dia udah koreksi mau akumulasi lagi nggak masalah. Atau memang buat kalian yang mau cicil beli short ataupun bear dan lain sebagainya, mungkin bisa manfaatkan beberapa area target resisten krusial pada next target pergerakan si Bitcoin, karena mengingat awal November nanti masih adanya kenaikan suku bunga. Jadi mungkin nanti di akhir bulan ini mungkin udah mulai terasa gitu. Ini kan udah mau deket akhir bulan ya, sekitar tanggal 29 30 lah mungkin bisa market ya lanjut merah-merah lagi lah gitu yang menjelang kenaikan suku bunga. Itu aja sih dari saya, sedikit reminder buat teman-teman biar nggak FOMO gitu ya. Karena memang masih adanya news event yang sangat penting, dan mungkin setelah itu nanti ada euforia seperti event bola ya, Piala Dunia yang cukup besar, mungkin bisa dimanfaatkan untuk beberapa koin yang ya punya hubungan juga dengan proyek bola ataupun sport. Itu aja dari saya, semoga bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.